Sobat Digital, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai bagaimana cara mengimpor suatu file ke dalam suatu aplikasi yang bernama Power BI serta bagaimana cara pengerjaannya serta penyelesaiannya. Semuanya akan dijawab pada video kali ini. Pertama, kita harus memiliki file yang berupa dataset atau file yang nanti teman-teman mau masukkan atau impor ke dalam Power BI. Nah, di dalam file ini terdapat file yang berupa Excel, yang dimana nanti akan kita file dataset ini akan kita ekstrak, teman-teman. Caranya dengan mengklik kanan, nanti akan berupa tampilan seperti ini. Nanti teman-teman pilih yang extract all, nanti akan tampil berupa dataset yang nanti logo foldernya berupa ada sleting gitu. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Power BI Desktop di laptop teman-teman. Nah, dipastikan teman-teman di sini sudah menginstal aplikasi Power BI agar proses pengimporan file ini akan dilakukan di aplikasi tersebut. Selanjutnya ketika sudah, kita langsung masuk. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman, dan kita klik masuk. Nah, kalau jika ada seperti ini, nanti kita silang saja. Tampilan dalamnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman ada bagian-bagiannya yang akan kita gunakan dalam pengimporan file di dalam Power BI. Di sini ada filter, terus visualisasi, dan juga data. Nah, kita akan mengimpor data atau file yang akan diimpor ke dalam aplikasi Power BI tersebut. Di sini ada headernya, terus kemudian teman-teman akan membuka dapatkan data. Di sini kita akan memilih buku kerja Excel karena tadi di dalam folder atau filenya itu berupa Excel ya, teman-teman. Kita akan di sini memilih file Excel yang supermarket sales. Kita klik, kemudian open. Setelah open ini akan adanya proses pengimporan ke dalam aplikasi Power BI. Nanti teman-teman boleh ditunggu saja. Nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini ada 3 kotak checklist, ada table, supermarket sales, dan juga extract data, external data. Teman-teman boleh masing-masing nanti ketiga kotak itu bisa di checklist tiga-tiganya. Nanti tiga-tiganya akan kita checklist. Selanjutnya di dalam tabel atau kotak-kotak tersebut ada data-data lagi di dalamnya. Maka itu kita perlu checklist agar nanti masuk ke dalam Power BI tersebut. Terus kita akan klik muat. Di sini ada proses loading sebentar, teman-teman. Ini ada proses penguploadan juga ke dalam. Nah, di sini ada memuat dari ketiga file kotak tadi. Di sini ada table 1, supermarket sales, dan juga external data 1. Selanjutnya, nanti jika sudah ada, nanti di bagian data akan ada 3 data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada 3. Kita klik yang supermarket sales, yang panah itu kita klik. Yang supermarket salesnya nanti kita klik ya, teman-teman. Ini kita klik. Terus di dalamnya nanti ada berupa format-format lagi seperti brand, city, float, date, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama setelah ini ada quantity, rating, dan unit price. Terus di sini ada product line, teman-teman. Nah, kita masukkan, kita tarik ke dalam tengah, nanti akan muncul gambar seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kita akan menarik bagian unit price ke dalam kotak yang tadi. Kita tarik lagi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan quantity seperti tadi, ditarik. Terus kita boleh setting lagi agar tampilannya lebih pas bagi teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ada bagian-bagian yang tadi sudah kita masukkan atau kita tarik ke dalam tengahnya. Selanjutnya kita klik supermarket sales, kemudian kita ke alat dan tabel. Nanti kita pilih ukuran. Nah, nanti kita hapus dulu. Nanti kita di sini kita buat berupa revenue. Revenue-nya nanti ketik revenue seperti pada layar, terus spasi sama dengan spasi, kemudian kita ketik sum X buka kurung.
Nanti cari aja sum X, nanti muncul tampilannya pada layar. Setelah kita mengklik sum X, nanti selanjutnya kita akan menambahkan file lagi, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sudah sum X, terus kita ketik supermarket sales, cari yang ada tabel, gambar tabelnya. Setelah itu koma, kemudian spasi, kita ketik lagi supermarket sales unit price. Nah, setelah ini kan di akhir ada tutup kurung yang kotak ya, karena belum ditutup kurung yang bulat, nanti kita akan di akhirnya di titik dikasih tutup kurung. Selanjutnya setelah supermarket unit sales unit price, kita kali, kemudian kita ketik supermarket sales quantity. Nah, di sini quantity-nya masih tutup kurung yang kotak, kita tambahkan tutup kurung yang melengkung. Habis itu kita enter, teman-teman. Nah, setelah kita enter, nanti di sini akan tampil. Setelah kita enter, nanti di sebelah samping kanan ini akan muncul bagian revenue, teman-teman. Nah, ini revenue tadi yang kita buat. Nanti revenue itu kita tarik ke tengah lagi, kita masukkan ke dalam tabel itu. Nanti akan masuk tampilan yang revenue-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita klik lagi supermarket sales, kita buka ke bagian alat dan tabel, masukkan ke ukuran baru, teman-teman. Nanti kurang lebih caranya seperti tadi, kita hapus dulu, kita buat lagi. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat, setelah kita membuat revenue, kita akan membuat teks 5%, teman-teman. Nah, teks 5%, terus spasi sama dengan spasi, terus kita cari lagi nih sum X, buka kurung. Selanjutnya habis sum X, nanti kita setelah sum X kita cari supermarket sales. Setelah ini kita mencari supermarket sales, cari lagi yang ada tabelnya. Nanti kita klik. Setelah supermarket sales ini sudah diklik, kita akan mencari, habis supermarket tadi sales kita koma, spasi, dan juga kita cari revenue. Seperti pada layar ya, teman-teman. Boleh ikuti dalam layar. Selanjutnya kita akan mengalihkan, dikali dengan 0.0,05. Jadi 0.05. Gunakan titik, jangan koma, teman-teman. Selanjutnya di sini kita tutup kurung, akan di enter. Nanti akan muncul tampilan teks 5%. Kita tarik lagi ke tengah, teman-teman. Nanti akan masuk tampilan yang teks 5% ini. Setelah itu kita klik lagi nih supermarket sales, buka ke alat dan tabel, klik ukuran baru, dan kita buat seperti tadi, dihapus terlebih dahulu. Kita akan membuat, setelah membuat teks 5%, kita akan membuat net revenue, teman-teman. Kita tulis net revenue di spasi, kemudian sama dengan spasi. Setelah itu kita akan mencari supermarket sales yang revenue. Nah, seperti ini, teman-teman, supermarket revenue. Habis itu kita akan menjumlahkan. Kita akan menjumlahkan supermarket sales revenue ini dengan supermarket sales yang teks 5%. Ya. Setelah itu kita langsung saja enter, karena sebelumnya tidak ada pembukaan kurung. Setelah itu ada tampilan sebelah sini, terus kita tarik lagi ke tengahnya. Nanti akan muncul tabel untuk net revenue. Selanjutnya setelah membuat revenue, kita akan kembali membuat caranya seperti tadi. Supermarket sales diklik, kemudian ke alat dan tabel, ke ukuran baru, kita akan membuat di sini namanya profit, teman-teman. Nah, profit ini dengan spasi sama dengan spasi, kemudian akan menuliskan net revenue, teman-teman. Nanti cari aja, ketik di dalam tampilannya.
setelah menemukan data net revenue-nya, teman-teman boleh klik, kemudian kita akan mengurangkan dengan sum aja teman-teman. Jadi tadi ada sum X, sekarang kita menggunakan sumnya saja. Klik sum, terus kita masukkan data supermarket sales yang COGS. Cari yang COGS, kemudian kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya nanti akan tampil bagian profit di sebelah kanan. Tapi di profit ini jangan dimasukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat GPM persen. Langkah-langkahnya sama seperti tadi teman-teman. Di sini membuat GPM persen di spasi, kemudian sama dengan spasi. Terus kita akan menulis divide. Setelah itu setelah divide kita akan membuka kurung, kemudian mencari supermarket sales yang profit, terus koma, kemudian enter, cari net revenue yang kemudian kita tutup kurung. Nanti akan ada tampilan di sini GPM. Selanjutnya kita masukkan GPM-nya ke dalam tabel, kita tarik. Setelah GPM-nya kita masukkan, kita akan masukkan bagian setelah GPM-nya sudah ada, kita akan masukkan profit ke dalam tabel tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini boleh diedit terlebih dahulu pengerjaan. Nanti di bagian visual ini ada bagiannya. Sebelum itu, ini ada cara dalam mengubah warnanya. Nah, di sini teman-teman boleh memilah warna sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, di sini nanti GPM-nya akan muncul GPM persen. Seperti itu. Baiklah, nanti di sini juga teman-teman boleh ke bagian lainnya diubah warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nanti di sini karena belum dimasukkan profitnya, kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tabel, kita tarik. Nanti akan muncul profit. Nah, kita lebarkan dulu tabelnya agar setiap file atau format tadi dapat terlihat dengan jelas. Nah, di sini sudah lengkap, ada GPM persen, profit. Nah, kita ke bagian visual ini, visualisasi profitnya, kita klik terus ke performat, terus kita ubah warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, kita oke. Di sini GPM persen dan juga profitnya menjadi warna yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya karena di sini kita sudah mengolah data tadi, revenue dan sebagainya. Jadi untuk jumlah sebesar unit price di sini boleh nanti kita hapus teman-teman, karena kita udah mengambil data-data yang terbaru. Nah, nanti kita di sini kita X-kan saja, kita silang-silang, terus revenue-nya juga kita silang. Jadi menyisakan ada tax 5%, kemudian net revenue, GPM persen, dan juga ada profit. Nah, di sini karena di sini saya hanya mewarnakan bagian GPM dan juga profit saja. Jadi teman-teman boleh yang lainnya jika mau ingin diwarnakan juga boleh. Baik, setelah itu kita akan membuat donut chart. Caranya nih ada bagian grafik donut. Sebelum itu kita klik bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita klik donut chart. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Boleh dipaskan kembali untuk gambarnya, untuk ukurannya. Kemudian di sini kita ke bagian visualisasi, ada nilai dan legenda. Nanti kuantitinya kita masukkan ke nilai. Selanjutnya yang bagian paymentnya kita masukkan ke legenda. Nanti akan muncul tampilan pada grafik donut chartnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk tampilan donut chartnya.
ada berbagai warna. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada ke bagian format visual. Di sini ada visual dan umum. Jika teman-teman ingin mengubah atau mengedit judul dalam donor chart tersebut, di sini saya akan mengubah ukuran atau font. Kita akan menggunakan font Times New Roman. Terus kemudian ukuran fontnya itu kita sesuaikan dengan teman-teman yang inginkan, dan ini saya bold dan juga saya buat di tengah-tengah. Selanjutnya di sini teman-teman boleh mengedit di bagian umum ini, boleh mengedit tentang judulnya dan lain sebagainya, warna dan lain-lainnya. Di sini boleh diedit di bagian sini. Nah, ini karena ada ini salah pencet. Baik, selanjutnya, nah di sini setelah mengedit judul, ukuran font dan lain sebagainya, kita akan membuat data selanjutnya. Setelah kita membuat donut chart, kita akan membuat grafik area. Kita sesuaikan sesuai urutan tadi. Ini kan ada kesalahan dalam pemencatan, jadi kita hapus dulu. Kita klik tengah pada layar, kemudian kita cari bagian grafik batang. Nah, nanti akan muncul seperti ini grafiknya. Selanjutnya kita akan masukkan data product line ke dalam sumbu Y, dan juga pada revenue ke sumbu X. Nah, nanti diagram batangnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita boleh masuk ke visual, dan yang tadi format visual ke bagian umum. Di sini boleh kita edit dulu judulnya, kita sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Karena kita menyesuaikan yang tadi, jadi kita formatnya atau ukuran font dan juga ukuran fontnya kita akan buat Times New Roman dengan ukuran yang disesuaikan dengan teman-teman inginkan. Nah, di sini juga bisa mengubah warna, tapi karena saya ingin hitam agar terlihat tulisannya, jadi kita menggunakan hitam. Jika teman-teman ingin menggunakan warna lain juga boleh. Nah, setelah itu di sini ada bagian-bagian di umum, juga ada untuk mengubah judul, warna pada batang dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengklik dulu di bagian tengah ya teman-teman. Kita akan membuat grafik area. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Nah, gambar kita, grafiknya akan kita sesuaikan. Selanjutnya di bagian sebelah kanan kita ada profit, dimasukkan ke dalam sumbu Y, dan juga sigma rating. Di sini ada sigma rating, ada quantity dan lain sebagainya. Tapi kita akan memasukkan date ke sumbu X-nya. Nanti akan ada tampilan data seperti ini. Nah, kita ubah lagi ke visualisasi, format visualisasi, ke umum dan judul. Kita ubah bagian fontnya berupa Times New Roman, dan juga ukuran font dan warna style lainnya. Seperti itu teman-teman. Bagian visual ini kita akan bisa untuk mengedit judul dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kita klik tengah lagi, kita akan membuat thumbnail. Nah, di sini atau setelah membuat bagian tadi, kita akan membuat yang thumbnail atau corong. Nah, di sini ada jumlah besar rating, masukkan ke nilai. Setelah itu pada produk lain kita masukkan ke kategori. Nanti akan muncul ukuran warna atau data seperti ini. Selanjutnya kita juga akan edit di bagian visual dan umum. Kita ubah judulnya menyesuaikan dengan tadi teman-teman. Seperti itu. Ini untuk pewarnaannya nanti kita akan di akhir, karena untuk sekalian dengan grafik-grafik yang lainnya. Setelah itu di sini teman-teman boleh membuat judul atau warna dan sebagainya sesuai kreativitas teman-teman. Setelah itu di sini
karena lumayan berantakan ya, boleh teman-teman edit dulu atau rapihkan sesuai dengan tadi langkah-langkah. Yang pertama kita ada membuat table, selanjutnya kita ada membuat donut chart, terus diagram batang, terus grafik area, selanjutnya ada juga corong. Nah, di sini teman-teman boleh menyesuaikan posisi pada grafik-grafik tersebut agar terlihatnya lebih rapi dan juga terstruktur dan terurut gitu teman-teman. Nah, ukurannya juga boleh disesuaikan dengan teman-teman, misalkan ada yang bagian yang tidak terlihat atau lain sebagainya boleh dibesar kecilkan. Seperti itu teman-teman. Di sini juga pada penggunaan ini kita pada penggunaan mengimpor pada aplikasi Power BI ini juga dibutuhkan keterampilan dalam menggunakan kursor gitu. Jadi teman-teman juga bisa melatih tangan teman-teman dalam memainkan kursor di dalam laptop. Selanjutnya di sini kita akan membuat slicer. Nah, kita klik slicer yang tadi sesuai, terus kita masukkan gender ke dalam, kita tarik ke dalam table tadi. Terus setelah gender, kita buka visualisasi dan visual untuk mengubah opsi. Di sini gayanya menjadi menurun, kemudian pilihannya ya bagian pilihan beberapa di off, terus tampilkan opsi di on kan. Kemudian kita ke umum untuk umum untuk mengedit dan sebagainya. Di sini boleh dibesar kecilkan posisinya. Ini untuk slicer pertama teman-teman yang berisikan gender. Selanjutnya kita klik tengah, kita buka lagi pengiris atau slicer. Selanjutnya kita akan memasukkan customer type. Baik lagi ke visualisasi, ke pengaturan pemotong, kita ubah gayanya menjadi menurun. Selanjutnya pilihan, kita off-kan bagian pilihan beberapa dan kita on-kan di tampilan opsi. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita selaraskan dengan slicer yang pertama ukurannya. Kita ubah, kita sesuaikan, klik tengah lagi pada layar, kemudian kita lanjut membuat lagi slicer ketiga dengan memasukkan, setelah membuat slicer ketiga, slicer atau pengiris, nanti kita akan memasukkan datanya berupa date atau tanggal. Nah, di sini boleh kita masukkan, kita tarik ke table, kita selaraskan lagi kayak tadi ke bagian visual, format visual, terus ke pengaturan pemotong, kita ubah gayanya menjadi menurun. Kita ubah gayanya menjadi menurun. Selanjutnya pilihannya juga sama teman-teman. Pilihannya yang pilih beberapa kita off-kan dan tampilan opsi kita on-kan. Nanti akan muncul, boleh diselaraskan kembali ukurannya dengan slicer pertama dan juga slicer kedua. Nah, ini dia hasil dari data set supermarket sales, yang dimana terdapat data atau produk line dan lain sebagainya. Terus kita sudah membuat donut chart, diagram batang, terus juga grafik area, dan juga terakhir yang corong, dan terakhir yang slicer atau pengiris. Selanjutnya kita akan menghias atau mewarnakan. Tapi sebelum kita ke bagian mewarnakan, kita harus membuat judul nih. Nah, kita ke bagian sisipkan, terus kita pilih kotak teks. Kita klik, nanti kita on-kan bagian judul. Setelah kita on-kan bagian judul, panahnya kita klik. Nah, di sini akan ada tampilan judul. Nah, teman-teman boleh menuliskan judul sesuai file yang teman-teman pilih, karena di sini kita akan menggunakan supermarket sales dashboard. Jadi kita akan menulis supermarket sales dashboard sebagai judul pada
kegiatan hari ini. Kita selaraskan lagi di sini ada font, warna, bold dan lain sebagainya. Kita fontnya sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kita pakai Times New Roman. Ukurannya boleh diperbesar agar judulnya dapat terlihat dengan baik. Nah, setelah itu kita boleh selaraskan lagi teman-teman. Di sini ada kita selaraskan bagian judulnya. Nah, di samping judul tuh ada teks, itu ada FX teman-teman. Nah, di sana boleh mewarnakan warna teksnya. Tapi karena di sini atau ada tulisan warna teks warna hitam, teman-teman kalau mau mengubah warna teksnya menjadi warna ungu, biru dan lain sebagainya boleh. Tapi karena di sini saya ingin menggunakan warna hitam agar terlihat dengan jelas, jadi kita gunakan warna hitam pada teksnya. Seperti itu teman-teman untuk pembuatan judul. Nah, setelah ini boleh diselaraskan kembali judulnya mau ditaruh di mana, entah mau ditaruh di samping kanan, samping kiri, di bawah, di atas, atau di mana, itu menyesuaikan dengan teman-teman. Tetapi saya akan menaruh judul supermarket sales dashboard ini di tengah-tengah, di atas, di tengah-tengah antara di tengah-tengah pada tampilannya. Boleh diselaraskan kembali di sini untuk pembagian. Boleh dibesar kecilkan lagi sesuai dengan teman-teman ukurannya mau seperti apa, seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian-bagian yang lain teman-teman. Setelah kita membuat judul ini, kita akan membuat atau mengubah warna pada grafik-grafik yang sudah kita buat. Seperti itu, entah itu grafik yang batang, grafik area, diagram batang dan sebagainya, kita akan beri warna. Untuk pemberian warna juga kurang lebih caranya sama teman-teman. Nanti kita akan coba pada ini selanjutnya setelah kita membuat judul. Kita selaraskan. Untuk judul ini boleh teman-teman bold juga ya, agar judulnya itu dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita sesuaikan lagi untuk bagian tabelnya, terus grafik-grafiknya boleh teman-teman sesuaikan dengan ukuran dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mengurutkan pembagian atau grafik dan tabelnya itu sesuai dengan langkah-langkah. Jadi yang pertama pembuatan tabel yang product line, jadi ada di sebelah sana, kemudian di bawahnya atau di atasnya, di sampingnya boleh dilanjutkan dengan donut chart, kemudian dilanjutkan dengan diagram batang, kemudian dilanjutkan dengan grafik area, dan juga dilanjutkan dengan pengiris, corong dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan langkah-langkah tadi yang teman-teman, seperti itu. Ukurannya juga boleh disesuaikan, boleh besar, boleh kecil, namun disarankan agar ukurannya sama-sama jelas agar data pada diagram atau tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas. Seperti itu teman-teman. Lanjut, ini saya masih mengedit bagian ukuran atau posisinya. Selanjutnya di sini kita akan mewarnakan latar belakang. Nah, di sini kita ada tampilan lihat atau view. Nah, di sini ada bagian diagramnya teman-teman. Teman-teman boleh milih bagian yang mana saja. Di sini juga ada warna dan lain sebagainya, boleh disesuaikan kembali. Seperti itu. Nah, ini ada warna. Cuman untuk di bagian sini, setelah kita akan mengubah warnanya, disesuaikan dengan warna yang teman-teman inginkan.
ternyata belajar menggunakan Power BI tidak semenyeramkan itu kan teman-teman. Maka dari itu diperlukannya atau dihasilkannya suatu video ini agar memudahkan teman-teman dalam menggunakan atau mengimpor suatu file ke dalam Power BI. Semoga langkah-langkah ini dapat dilakukan oleh teman-teman dengan baik di rumah. Selanjutnya di sini setelah membuat warna, di sini saya mengotak-atik warnanya teman-teman dengan warna-warna yang menurut saya itu bagus. Jadi jika teman-teman ingin suka warna yang terang atau yang sebagainya itu boleh, itu menyesuaikan dengan teman-teman. Kembali setelahnya nanti kita akan terapkan, akan ada tampilan seperti ini. Saya menggunakan bagian yang di sini teman-teman, tapi ternyata di bagian sini tuh susah. Ternyata kita harus mencoba kembali. Ini juga baik teman-teman, di sini kita akan mengubah warna pada diagram. Di sini teman-teman boleh membuka visualisasi, terus ke bagian visual, ke warna, kemudian ada bagian FX. Nah, di sini kita sesuaikan format gayanya, kita ubah ke gradient. Terus kita checklist, tambahkan warna tengah. Nah, nanti akan muncul gradient warna seperti ini. Teman-teman boleh menyesuaikan kembali untuk gradient warnanya seperti apa. Boleh warna kesukaan juga boleh seperti itu. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi warna ungu, menyelaraskan kembali warna-warnanya, kemudian klik OK. Nanti hasil diagram yang batang itu akan muncul seperti pada layar teman-teman warnanya. Kemudian pada cara tabel lainnya juga sama, kita klik dulu tabelnya ke bagian visualisasi, format visual, terus ke bagian kita ke bagian umum, ke bagian visual, ke bagian visual. Di sini ada bagian batang, boleh diklik. Nanti muncul di bawahnya warna FX-nya, kita klik lagi, ubah format gayanya menjadi gradient. Kemudian kita cek lagi, tambahkan warna tengah dan ubah warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Setelah menyesuaikan warnanya, nanti kita lanjut klik OK. Klik OK, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, berubah. Kemudian untuk bagian yang grafik ini saya tidak akan mengubahnya teman-teman, karena agar warnanya berbeda juga dengan yang lainnya. Di sini ada bagian kategori. Di bagian visual itu juga ada warna, ada garis. Nah, di sini teman-teman boleh sesuaikan lagi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Terus ada sumbu X, sumbu Y. Di sini juga di dalamnya terdapat format gaya dan lain sebagainya. Di dalam ini di format yang tadi sumbu X. Selanjutnya kita lihat maksimum juga di FX-nya. Di sini banyak sekali, ada judul, nilai dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan
mengubah bagian tabelnya yang Donald chart. Kita ke bagian efek. Di sini boleh disesuaikan lagi dengan teman-teman dengan cara yang sama, tetapi bagian format gaya tadi boleh diubah ke aturan atau yang lainnya disesuaikan. Tapi karena di sini saya memilih gradient, jadi tidak bisa karena tidak mendukung mungkin ya. Jadi kita cancel saja, kita batal. Nah, kurang lebih hasil dari menggantikan warna akan seperti ini. Selanjutnya kita klik pada layar. Jika sudah klik, kita ke bagian visualisasi, pilih format halaman. Nanti dalam format halaman ada bagian wallpaper, kita klik, ada gambar. Sebelumnya teman-teman boleh cari dulu gambar yang teman-teman inginkan buat dijadikan wallpaper. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti pada paskan gambar, nanti kita direntangkan agar gambarnya sesuai dengan posisinya. Nah, di sini ada bagian transparasi dan lain-lainnya. Nah, disesuaikan lagi dengan teman-teman. Nah, jika hingga pada saat ini tabel-tabelnya masih belum sesuai dengan, belum rapi atau belum sesuai dengan yang teman-teman inginkan, boleh diedit lagi, boleh diselaraskan lagi, diurutkan lagi agar tampilannya menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih terurut, dan juga lebih enak dilihat. Di sini temanya lucu ya, karena saya menggunakan warna-warna bisa dibilang pastel, menggunakan warna-warna yang soft, ada warna ungu dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman boleh gunakan lagi keterampilan teman-teman dalam menggunakan kursor pada laptop atau pada gadget yang teman-teman gunakan. Selaraskan posisinya agar semuanya terlihat dengan rapi. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari dataset yang berupa supermarket sales yang di dalamnya terdapat tabel product line dan juga tax 5%, net revenue, GPM persen, dan profit serta lain sebagainya. Terus dilanjutkan dengan ada Donald chart, terus ada diagram batang, diagram grafik area, terus ada corong, terus juga ada pengiris. Ini dia tampilan hasilnya. Boleh teman-teman untuk keterampilan dalam mengubah warna lain sebagainya, boleh teman-teman ubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Setelah tampilannya seperti yang sudah teman-teman inginkan, setelah ini kita akan mengesave filenya. Namun sebelum kita save, teman-teman dipastikan kembali posisinya harus benar, rapi, dan lain-lainnya terlihat rapih lah ya. Nah, seperti ini tampilannya. Saya masih mengubah bagiannya, ukurannya. Nah, ini kurang lebih hasil akhir. Nah, kita save ke file tadi, terus simpan sebagai, di sini boleh masukkan kategori perangkap. Nanti kita tulis nanti kita namakan supermarket sales dashboard. Ya, di sini ketik judul namanya. Nanti habis setelah kita membuat judul rename-nya, langsung kita save. Setelah di save akan muncul tampilan atau judul pada atas tampilan. Kurang lebih ini hasil yang dapat saya saksikan. Baik teman-teman, kurang lebihnya itu adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat atau mengimpor suatu file ke dalam Power BI serta membuat
table berupa product line, terus juga diagram Donald chart, terus juga diagram batang, diagram garis, dan terus pengiris, terus ada corong dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatannya. Semoga video pada kali ini dapat bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih dan salam digital. Bye bye.